Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pengamatan mengenai konsep dasar IPA 2 praktikum kedua tentang keanekaragaman makhluk hidup dengan saya Niki Nadila dari Prodi PGSD semester 3 Universitas Islam Blitar dengan dosen pengampu Dwi Kamloh SSI MPD. Sebelum saya menunjukkan hasil dari pengamatan kedua ekosistem antara sawah dan juga pekarangan rumah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai komponen biotik dan juga komponen abiotik terlebih dahulu. Berikut penjelasannya. Komponen yang mengisi suatu ekosistem terdiri dari dua. Komponen tersebut adalah komponen yang pertama biotik dan yang kedua abiotik. Interaksi antara komponen hidup dan tak hidup dapat membentuk suatu ekosistem. Berikut ini ada penjelasan dari kedua komponen dalam satu ekosistem. Yang pertama adalah komponen biotik. Definisi dari komponen biotik yaitu suatu yang ada dalam ekosistem. Komponen tersebut yang mengacu pada makhluk hidup. Hal yang dimaksud makhluk hidup di sini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme. Komponen inilah yang akan membentuk satu jaringan. Jaringan tersebut dinamakan rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses di mana makhluk hidup tersebut makan-memakan. Tingkatan rantai makanan diawali dari produsen, konsumen. Konsumen ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Konsumen yang tingkat pertama adalah herbivora, konsumen tingkat kedua yaitu omnivora, dan selanjutnya konsumen tingkat 3 yaitu karnivora, hingga tingkat pengurai. Yang kedua, komponen abiotik. Definisi komponen abiotik yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa. Komponen yang masuk di dalamnya seperti air, tanah, iklim, udara, batu, dan masih banyak yang lainnya. Adanya komponen abiotik bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal. Berikut adalah hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama terjadi di ekosistem sawah. Selanjutnya komposisi organisme atau biotik yang terdapat pada sawah. Yang A, produsen, yaitu terdapat rumput dan padi. Yang B, konsumen. Pada konsumen ini terjadi suatu rantai makanan. Berikut penjelasannya. Rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimangsa oleh burung, dan selanjutnya burung dimangsa oleh ular. Yang poin C, redusen. Ular yang sudah mati akan mengalami penguraian oleh bakteri dan jamur. Mengurainya makhluk yang sudah mati ini menjadi mineral dan unsur hara dalam tanah. Kemudian, komposisi lingkungan atau abiotik. Di antaranya, cahaya matahari, angin, air, tanah, unsur hara, dan batu. Berikut hasil dari pengamatan di ekosistem pekarangan rumah. Selanjutnya, komposisi organisme atau biotik yang ada di pekarangan rumah. Poin A, produsen, yaitu terdapat rumput, pohon, tanaman bunga. Poin B, konsumen, yaitu terdapat cacing, semut, ulat, tikus, dan ular. Kemudian poin yang C, redusen, disebut juga dengan dekomposer, adalah organisme yang bertindak menguraikan materi-materi yang telah mati. Selanjutnya, komposisi lingkungan abiotik yang terdapat di ekosistem pekarangan rumah. Di antaranya tanah, sinar matahari, suhu, dan cuaca. Dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, untuk perbandingan antara ekosistem sawah dan juga ekosistem pekarangan rumah, dapat disimpulkan bahwa kedua ekosistem tersebut memiliki suatu perbedaan yang dilihat dari komposisi biotik maupun abiotiknya.
Hal ini dikarenakan komposisi lingkungan atau abiotik mempengaruhi jenis makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan mengenai keanekaragaman ekosistem. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.